والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنحبتي fillah, pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang baru, bab ke-11, bab al-mujahadah, yang diartikan dengan berjuang keras mengendalikan hawa nafsu. Mujahadah diambil daripada kata jahada yujahidu, artinya berusaha keras. Ya, mujahidu bisa dijadikan jihadan, ini maknanya mujahadah. Jadi mujahadah itu usaha terus-terusan, usaha keras terus-terusan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Maka itu disebut dengan mujahadah. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ani wa iyyakum bi ulumid darain. Qala Allah taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencapai keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini berkaitan dengan mujahadah. Kadang kita melaksanakan ibadah itu ada, atau jalan menuju ridha Allah itu kita mendapatkan semacam tutup jalannya. Tapi ketika kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan bagi kita. Nah, karena itu perlu kita melakukan mujahadah. Dan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yakni ajal kematian. Artinya perjuangan kita, mujahadah kita itu tidak hanya sekali dua kali, tapi seumur hidup sampai kita meninggalkan dunia fana ini. Dan Allah berfirman, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ai al-inqata ilaihi, putuskanlah dirimu untuk beribadah saja tanpa ada kaitan yang lain. Makanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita seringkali bingung melihat beliau-beliau itu. Kok kerjanya ibadah saja tanpa ada, makanya istilahnya subul duniawiyah, jalan-jalan keduniaan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau-beliau tanpa ada hal-hal yang duniawi ini. Salah satu contoh, guru sekumpul, usaha sini apa? Kamu tanya. Ya. Banyak guru-guru kita orang bertanya, usaha sini kayak apa? Kayak apa sih menghidupi anak bini sidin? Maka karena beliau berkeyakinan ini, wadhkur rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila, sebutlah nama Tuhanmu dan inqata' ilaihi tabattal ilaihi tabtila, artinya kamu putuskan segala hubungan, segala sabab, hanya minta kepada al-musabbib yang memberikan sebab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Lalu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kadangkala kita sampai menuju at-tabattul itu. Tabattul itu artinya kita memutuskan urusan dunia ini hanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sanggup sampai ke sana. Ya, masih orang Banjar tuh lonjong-lonjong bulat, nah, kadang-kadang asa yakin, kadang-kadang agak ragu-ragu. Maka katakan pada diri kamu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kamu lakukan, banyak ataupun sedikit, kamu akan melihatnya kebaikan itu nanti di hari kiamat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Apapun yang kamu berikan untuk dirimu daripada kebaikan, engkau akan lihat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu bahkan pahala yang besar. Seringkali nanti manusia itu mengira amal ibadah yang dia lakukan itu kecil.
gak ada artinya, tapi di sisi Allah luar biasa, Allah lipat gandakan. Kalimatun, jar Nabi, satu kalimat fi ridallah, dalam ridha Allah, ya, akan mengangkat derajat orang yang beriman itu ke surga setinggi-tingginya. Intinya apa? Ikhlasnya kita pada Allah Subhanahu. Kebalikannya, kalimah, satu kata, yahwi bihi lana ri jahannam sab'ina kharifa, satu kata mengakibatkan dia jatuh ke neraka sampai 70 tahun. Itu namanya apa? Al-khauf wal raja. Jadi mudah-mudahan kita berucap-ucapan yang baik, nasihat dengan baik. Kata Syekh Muhammad Mukhtar Syamdati, la'alla kalimatun qultuha khalisatan min khalisatan liwajhillah taqulu ittaqillah ya akhi. Jangan-jangan, kata beliau, satu kata kamu ucapkan, tapi dalam ketulusan dan keikhlasan kamu bilang bertakwalah saudaraku pada Allah. Lalu dia tersadarkan, dia tersentak, berhenti melakukan maksiat, bahkan menjadi hidayah bagi dia, itu akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah yang luar biasa pada kita kira. Lalu, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau infakkan daripada kebaikan, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kau lakukan. Jadi jangan remehkan kebaikan, sebagaimana juga kita jangan meremehkan kejahatan atau maksiat. Tapi di sini yang ditekankan apa? Kebaikannya. Lakukan, usahakan, walaupun sedikit, walaupun hanya sekadar nasihat. Biar orang Banjar itu modal liur aja lah. Jujurnya modal liur, tapi luar biasa. Alhamdulillah orang mendapatkan inspirasi, hati senang. Hari Senin kemarin, Ustaz Arif di Masjid Jami, saya habis sholat isya mau pulang, udah naik mobil dah. Ini ada yang singgah. Nah, ternyata nampaklah habaib sini. Siapa nama pian? Idrus bin Alawi, Masya Allah. Ulun nak bertakun nak dia apa gara? Bini ulun meninggal dunia di masa Covid ini dan beliau kena penyakit kanker. Bolehkah ulun salat mengqada'kan istri? Ya. Saya masalah qada'an orang mati ini kan memang ada masalah khilafiyah. Karena banyak ulama mengatakan ibadah salat itu ibadah fardiyah. Hanya kada boleh diwakilkan. Nah, saya nyawa pesan Ustaz Arif, Ustaz, hari ini aku perayaan sembahyang makanlah kerawak gitu tuh. Ada apa kan urusan pian jo? Ustaznya dikasih ada sembahyang. Kalau benar ya aku, tapi itu mah gantian lah. Karena apa? Tapi karena beliau ini bercerita istri beliau sudah meninggal, nah, bahasa dakwah saya sudah berubah. Saya bilang bagus Pak, bantian menggawinya. Alhamdulillah, saya senang hati. Semingguan ulun sudah menggawi. Anak-anak sidin Pak, anaknya mah ada. Alhamdulillah orang sukses semua. Anak-anakku menggawi juga semua lelakian. Alhamdulillah. Sampai kada ragu-ragu lagi. Alhamdulillah. Ulun kurang sudah bertakun jawab ya kalau guru Haji Tabarani Basri Bahir kita sudah datang. Orang alim luar biasa itu kealimannya dan sepuhnya. Ini aja pastilah malah sidin memadai ulunnya. Tapi ulun menakon itu nak menambah yakin. Alhamdulillah, kata beliau, senang hati ulun ya dengan kehadiran dia. Dunia sudah dapat kita, senang hati kita karena dia bilang apa? Alhamdulillah ulun senang hati ulun. Kita menaruh orang senang hati kita sudah senang. Itulah apa istilahnya pahala Allah yang dahulukan berdahulu. Yang Nabi itu membasyirat, kabar gembira. Ya lah. Jadi buat apa biar mengalih-alihi orang? Buat apa kita menyakitkan hati orang, bingung orang gitu? Ya sudah orang meninggal dah. Orang sudah meninggal. Ada apa lagi? Masa kena dijelaskan, oh ini khilafiyah begini malah bingung sih dia. Nah ini pengalaman dakwah saya yang ada di kitab. Jadi kita belajar di kitab itu ada hukum, ada hanya dakwah. Dakwah itu artinya kita melihat sikunnya adanya ya Pak. Ya. Nah, jadi insya Allah tiap-tiap ini bisa memahami itu perbedaan antara fikih dengan dakwah. Perbedaan antara hukum dengan apa realita hidup kita. Tapi yang inti yang kita dapat itu adalah senang hati kita ketika sidin mengatakan syukur alhamdulillah sama ujar pian ini
ucapan ini ulun guru tabarani basri. Nah, alhamdulillah jadi kita. Nah, ulun senang juga. Kenapa jadi senang? Jawaban ulun alhamdulillah. Walaupun kami kada berjanji ulun guru haji tabarani basri, tapi ternyata sama. Alhamdulillah. Ada juga backupnya ya Allah. Karena mah wali kan. Nah, gitu. Ada kita bisa backup guru tabarani basri ini udah kan kada ulun aja. Jadi alhamdulillah. Mari kita baca sama-sama. Fal awwalu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى الله مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Sesuatu yang paling aku sukai yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya adalah yang mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku merupakan pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku merupakan penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku merupakan tangan yang ia gunakan untuk menyerang dan merupakan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, niscaya aku mengabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku melindunginya. Hadis riwayat Bukhari 6502. Dan dulu aku Allah memberitahukan kepada yang mengganggu kekasihku waliku bahwa aku memeranginya. Ista'adani diriwayatkan dengan ba dan juga dengan nun. Ista'adabi, ista'adani. Lanjut. As-sani an Anas radhiyallahu anhu عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة رواه البخاري. Radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW tentang apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya, dia berfirman, apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta, dan apabila ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya sedepa. Apabila hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari kecil. Hadis riwayat Al-Bukhari 7536 dan Muslim 2675. Barakallahu fiik. Hadis yang pertama Abi Hurairah dan hadis Anas ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala.
atau yang seperti riwayat Anas, fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla, apa yang diriwayatkannya daripada Tuhannya. Nah, hadis qudsi ini tidak sah dijadikan ayat dalam Al-Qur'an. Hanya kalau kita sembahyang Allah innallaha man 'ada li walid kada wasal. Nah, kenapa? Karena yang pertama kualitas sisinya, sisi periwayatannya rata-rata ini hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Yang kedua, hadis al-qudsi ini ghairu muta'abbadin bitilawati, karena masuk dalam seperti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dipakai, diamalkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sisi makna. Kalau Al-Quran Al-Karim, redaksi dan makna, jadi seutuhnya itu adalah dari firman Allah kepada Jibril alaihissalam membawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membacanya utuh sama dengan apa yang diucapkan Allah, difirmankan Allah kepada Jibril, dan apa dikatakan dibacakan Jibril kepada Nabi. Nabi kemudian membacakan lagi kepada sahabatnya kepada murid-murid beliau daripada tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Sehingga ayat Al-Quran itu tidak ada perbedaan, hanya dalam sisi perbedaan bacaannya aja, cara membacanya yang disebut dengan al-qiraat. Nah, jadi ayatnya sama, tidak ada perbedaan, tulisannya sama, tapi kadang ada selisih sedikit, ya, selisih sedikit dalam membacanya. Itu perbedaannya qiraat itu. Jadi bukan selisih banyak, ada. Jadi kalau ada yang membahas itu orang Islam itu kenapa jadi baca Al-Qurannya beda-beda ayatnya atau tata tulisnya berbeda, maka jawabannya itu untuk kemudahan bagi kaum muslimin, ya. Ada yang K7 membacanya itu kayak orang Banjar K7 Pasaha, bacanya lewat Hafs, cocok orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu semua huruf bisa diucapkan. Tapi kalau kayak bangsa Cina, bangsa Thailand, daerah kawasan itu mereka nggak bisa mengucapkan L. Seringkali kebalik L dengan R. Nah, bagi mereka mungkin ada riwayat apa yang ada banyak R-nya, yang rohnya tuh ada tapi mantap. Kalau ada yang banyak itu tarkik waras lah. Nah, itu tarkik waras itu banyak itu. Tarkik ada tapi kencang rohnya. Nah, jadi kayak kalau di Afrika waras juga paling banyak. Kalau di Afrika itu dua waras dengan satunya apa yang Palun dengan waras itu terkenal di Afrika. Jadi kalau ada ulama besar dari Afrika kita undang sini baca itu. Jadi banyak orang bingung apa nih guru-guru ulama dari guru Ansar itu kan guru-guru sini banyak dari Maroko. Itu sering jamaah ini bingung apa jadi Malik Yaumiddin ya. Itu orang nanya riwayat waras bisa dengan waras atau Palun masih dibaca. Malik Yaumiddin ya, bisa kita mendengar Malik Yaumiddin. Itu ada salah aja, kita sama aja. Nah, yang pernah heboh juga apa? Tata cara tulis yang dibacakan salah tuh. Apa aja fa bergaris. Padahal qaf itu. Al-Qur'an itu misalnya Al-Qur'an. Nah, fa. Jadi fa itu bila titiknya atas, qaf bila titiknya bawah, fa. Dan tulisannya kayak tulisan paku. Belajar kita kufi. Sudah jelas insyaallah lah. Jadi Al-Quran itu ada perbedaan, baik itu ucapan atau riwayat. Tapi kalau di hadis qudsi bisa ada perbedaan riwayat karena apa? Kualitasnya, tergantung kualitasnya. Makanya hadis ini satu dan kedua memiliki makna yang mirip. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebuah kemuliaan hamba. Ya Allah Ta'ala, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Barang siapa memusuhi waliku, maka dia sebenarnya menyatakan perang terhadap Allah. Ada gampang-gampang nih. Ya. Jadi wali Allah itu siapa? Al-Quran jelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah itu adalah orang yang beriman lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang ngaku wali, aku nih wali Allah, buktinya aku bisa berjalan di atas air misalnya, aku bisa terbang. Nah, tapi kerjaannya mengerjakan yang haram.
kolor hijau. Aku wali misalnya. Oh ya kita bohong, kamu wali syaitan. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Taimiyah mengarang buku judulnya Al-Furqan Baina Auliya Ar-Rahman Auliya Syaitan. Perbedaan antara wali Allah Ar-Rahman dan walinya syaitan. Itu kitab susah dibaca, Ustaz, karena karangan-karangan Ibnu Taimiyah itu sastranya tinggi, dan karena beliau itu luas pengetahuan beliau sehingga tulisannya itu agak sulit dipahami. Wallahu alam adakah sudah terjemahannya itulah. Dan menurut saya sulit, oleh karena itu agak sulit juga penerjemahannya. Jadi bagaimana kita hendak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang dilindungi Allah, bahkan Allah membela kita kalau ada yang memusuhi kita. Maka jar Allah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Yang paling aku suka jar Allah taala, hamba-Ku bila mendekatkan dirinya kepadaku adalah yang aku wajibkan kepadanya. Banyak orang yang salah kaprah, tahajud satu malam, subuh kebablas. Ya. Tarawih Masya Allah mandu-anduh, tapi Isya belum. Kok bisa kayak gitu? Ya. Jadi saya sering itu mengingatkan ibu-ibu biasanya, saya ajar habis kalau buka puasa basuh piring segala macam. Soalnya tiba Isya sudah, jadi tarawihan orang, jadi lu nunggu tarawih dulu hanya Isya. Nah, jadi kita jangan Isya dulu. Kenapa? Karena Allah mencintai apa yang wajib dulu kita lakukan, baru yang sunnah. Makanya jar Nabi, tidak halal seorang wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya hadir, hanya suaminya kada berpuasa. Jadi kalau kita istri itu ahli ibadah, kita sebagai suami harus bijaksana. Izinkan aja, ini namanya puasa. Tapi jangan keringat kalau sarapan. Ya, kan pemasak aja puasa lah. Tapi pemasak. Aja kemana bapak yang bersedekah. Tapi ingat-ingat, jangan habiskan. Miskin ada yang dimakan. Nah, jadi suami istri itu harus mendukung dalam kebaikan. Ya. Nah, kebalikannya kayak itu juga. Kalau laki itu melakukan ibadah luar biasa baik, tapi dia gegabah memutuskan itu, jadi disilah berikan gambaran kebaikan. Ya, jadi suami istri itu saling mendukung dalam kebaikan, dan harus kita memilih prioritas. Yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Maka dahulukanlah yang fardu. Kalau mendahulukan yang fardu, saatnya kita fardunya aja kan. Jadi bahas salat maghrib bukan, sudah ada lagi bersunat-sunatan Isya kayak itu juga. Kenapa yang fardu aja belum habis lagi, jarang pilih yang sunatnya aja. Nah maka itu salah kaprah. Ya. Jadi maksudnya dari hadis ini, kalau sudah melakukan yang kewajiban, lanjutkan dengan yang sunnah. Bukan habiskan dulu yang fardu baru kena yang sunnah. Itu banyak salah kaprah. Makanya jar Allah Taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu apa? Perintah itu kepada Nabi kita SAW, karena Nabi itu sepanjang hari sibuk berdakwah. Nah, tapi bila sudah tenang malam hari, beliau kada lagi bertugas dakwah, beliau diminta oleh Allah, idza faragta, kalau sudah lapang, insaf. Apa insaf? Berdiri melaksanakan ibadah fardu kepada yang sunnah, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai ustaz dan ustazah diharapkan itu ada bisi amalan-amalan yang sunnah, yang tekun pian kerjakan. Kalau bisa rahasiakan, nggak ada yang tahu. Kalau pian misalnya kawa alhamdulillah sehari tahlil 1000, atau kau membaca salawat 1000, atau pian membaca Al-Quran alhamdulillah sejuz sehari, atau 5 juz sehari, atau 3 juz sehari, dan dia lakukan itu secara tekun terus-terusan, kita insya Allah ada ma'unahnya. Ada ma'unahnya. Ma'unah itu ya di sini jar Allah Taala apa? Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan kita teruskan aja. Jadi ibadah fardu tambah yang sunnah, ibadah fardu tambah yang sunnah. Fardu salat subuh jangan lupa qabliyah sunnah subuh. Zuhur yang paling jarang kita lakukan sunnah asar. Padahal Nabi gak pernah meninggalkan. Jarul hadis sahabat Nabi
Nabi tidak pernah meninggalkan sholat asar, sunat asar sebelumnya 4 rakaat. Paling jarang kita amalkan 4 rakaat sebelum asar. Walaupun ini termasuk dalam golongan ghairu muakkadah, tapi ini amalan yang luar biasa kalau bisa kita amalkan. Ini amalan itu saudara-saudari, apa yang kalian ketahui, pada kau yang mengamalkan terus-terusan paling kada sekali barang 4. Jadi saya setuju dengan ceramahnya Guru Bakri Al-Marhum. Jadi di sini bila kita kayak itu, setiap ada amalan kita ada 4 andil pernah sekali barang, maka karena di hari kiamat ketika ada bendera-bendera kelompok-kelompok orang ahli puasa 4 jiwa kita ya, ahli zakat 4 jiwa, ahli sedekah 4 jiwa, ahli sholat sunat 4 jiwa kita. Jadi ada kemungkinan istilahnya keberuntungan kita itu, lolosnya kita itu banyak channelnya, ada satu aja yang kita harapkan. Jadi kalau pada hawa secara tekun yang paling kadang kita sekali barang amalkan. Ya. Makanya kita ketika baca kitab al-azkar itu kita baca hadisnya, kita baca amalannya pulang. Jadi habis baca hadisnya baca lagi amalannya. Ujar Nabi begini-begini baca. Supaya apa? Paling kadang sekali barang kita. Ya, jadi kita ini hendak menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tangganya apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman kemudian bertakwa. Apa arti takwa? Arti takwa yang paling utamanya adalah meninggalkan larangan Allah. Ya. Di hadis yang Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, berhenti. Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampunya kalian. Jadi yang semampunya itu apa? Yang kebaikan. Lakukan kebaikan semampunya. Tapi kalau maksiat, larangan, stop. Tanpa ada kompromi lagi. Nah itu hebatnya orang-orang yang beriman di zaman Nabi SAW. Wajar Sayyidina Anas bin Malik. Waktu itu saya di kedai bersama Abu Talhah dan teman beliau daripada sahabat. Di tangan mereka udah minum, sudah separuh. Datanglah sahabat menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tinggalkan. Itu di tangannya, dituang. Dituang kadang-kadang malang-malang bisa berbuat pegang sekali ini barang terakhir. Ada dituang ya di nanas dituang. Yang batu ada masih lagi di tekonya dituang. Ada lagi bisa ditajau-tajau, itu dipecahin. Sampai hari itu di jalan-jalan Madinah itu banjir daripada minuman-minuman itu semua berarti. Itulah hebatnya sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa mereka istimewa? Itu karena itu. Jadi kita juga bila anak istimewa semacam itu. Ketika dibilang oleh guru kita salah makanya. Apa guru anunya? Ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda. Jadi kamu tidak menuruti guru aja, tapi mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin belum berhenti. Gak usah kompromi lagi. Bisa lagi bertahun-tahunnya. Pak guru kalau ini aja pak, ya, kayak bicaranya supaya ulun nih anak bagamatan dong, jangan. Langsung aja. Kenapa? Karena itu larangan, itu takwa. Nah, tapi kalau setelah takwa baru kita beribadah. Beribadah ini mas kotak semampunya kalian dia Nabi. Makanya di sini Allah menyebut ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kalau kita alhamdulillah sunat-sunat rawatib yang bersama sholat alhamdulillah selesai, sudah bisa dan kita mengamalkan keseluruhannya. Tambah sholat duha, alhamdulillah sholat sunat witir, tahajud, walaupun kada tiap malam kau aja alhamdulillah sekali-sekali barang terus kita tingkatkan. Insyaallah Allah jarak Allah Ta'ala Pak hatta uhibbahu, aku akan mencintai dia. Itu namanya makna pertolongan Allah. Allah mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu, bila Allah mencintai hamba itu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi dan seterusnya. Maka ini hadis bukan artinya al-hulul. Ada aqidatul ittihad wal hulul. Ittihad itu bersatu, ada yang menyatakan hulul itu artinya Tuhan itu bermasuk pada hamba nih. Al-abdu rabbun war-rabbu abdun. Saya laita syari manal mukallaf. Hamba ini adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Siapa yang disuruh aja.
Ini kata-kata Ibnu Arabi yang disalahpahamkan. Ya, jadi aqidatul hulul dan ittihad itu aqidatul ilhad. Akidahnya orang yang kada bertuhan. Tapi kenapa diucapkan oleh pembesar-pembesar ahli sufi? Maka jawabannya memang beliau mengucapkan, tapi kita disalahpahamkan ucapannya dan dibetulkan. Itu dahulu saya nggak berani itu baca kitab Futuhat al-Makkiyah karya Ibnu Arabi. Karena apa? Kita nggak ada paham. Kita nggak punya dasar-dasarnya. Alhamdulillah almarhum Kiai Haji Ahmad Ansari Jasidin itu nakai artinya al-abdu rabbun wa rabbu abdun alaita syai'in minal mukallaf. Itu bahasa perumpamaan. Apa arti bahasa perumpamaan? Kita ini sebagai manusia, hamba Allah, sebenarnya Allah tuh bantu kita dengan segala-galanya. Mulai kita berhinak, bisi jantung, bisi segala macam. Ya Allah, yang udara kita yang murah ini nah, yang akan diolah oleh manusia oksigen berapa? Masa botol saya ini aja 75.000. Saya punya murid saya dulu dia asma. Jadi dia ada waktu dia bengek harus dipakai itu. Saya tanya berapa nak kamu beli ini? 75.000 Ustaz. Berapa kali kamu pakai bisa? Itu paling banter 75 kali. Jadi 1.000 sekali napas. Kalau dia gitu 1.000. Bayangkan. Tapi Allah kasih kita gratis. Bukan hanya itu saja. Semua alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Ya Allah. Bayangkan manusia kalau mengandalkan unta. Ganal unta kagak kena manusia. Tapi untanya tunduk dengan manusia. Unta temannya hamuk mati kita nih. Ngapnya kepala angkatnya gitu tuh. Itu ada tuh videonya ngari mana. Anu rakan berjalan dingapnya kepala nih timbainya. Ngeri. Tapi Allah apa? Tundukkan ya. Tundukkan binatang-binatang ini. Tundukkan sebagai jadi apa? Sebagai tuan-tuan kita. Jadi fasilitas-fasilitas yang Allah kasih ini seolah-olah Allah itu hamba kita. Artinya melayani kita. Apakah pantas kita mengeluh sembahyang 5 waktu berapa gerang waktunya? Berapa jam? Ada sampai berjam ya Allah. Paling banter kita sembahyang 10 menit kali 5, 50 menit kira sampai sejam. Tapi nilai pahala berikan Allah luar biasa pula. Berarti diberi Allah pulang pelayanan kita nih. Bila kita beriman kepadanya tambah lagi. Jadi itulah kata-kata Ibnu Arabi, al-abdu rabbun. Hamba ini seolah-olah jadi tuan. Karena apa? Dilayani oleh Allah Subhanahu kasih fasilitas luar biasa. Berabbu abdu, seolah-olah Allah itu Tuhan itu apa? Budak seseluruhan kita. Karena apa? Falaita syai'in manil mukallaf, ini hamba mengeluh. Apa garangnya kisahnya jadi sidin kita nih mengaku susah. Jadi kita nih ibarat kita nih kada bawa makanan, kada bawa minuman, kada bawa apa-apa. Cikir aja seharian kada ada apa-apanya dibandingkan lawan apa? Lawan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikeluhkan beribadah. Jangan keluhkan, jangan bilang, "Oh, saya capek." Enggak, jangan. Karena apa yang kita lakukan ini secuil, mungkin kada sampai secuil sedebu lah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang sebenarnya. Kodanya mengaku Tuhan adalah hamba-hamba dalam Tuhan itu apa? Bukan itu. Pada mungkinlah seorang ulama besar luar biasa itu memahaminya. Nah, oleh karena itu kata Syekh Ali Jum'ah, ini kiai yang menurut saya bijaksana dalam pandangan-pandangan beliau terhadap ulama-ulama sufi itu, bahwa Ibnu Arabi ini memiliki keistimewaannya pendekatan beliau itu dengan agama-agama itu dengan pendekatan cinta. Cinta itu pada hanya kisah-kisah romantis, kisah-kisah Bollywood, kada. Tapi cinta itu adalah sebuah kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia untuk mencintai sesama kita. Dan perjuangan Rasulullah SAW itu melalui cinta. Jadi kalau pian lah merasa rasa kada dihirani orang, rasa tersisih, rasa kada ada yang mencintai kita, kada ada yang mengharapkan kita, maka katakan Allah yang mencintai kita. Apa buktinya? Dia kasih kita umur. Kita bangun guring. Kalau Allah cabut rumah kita guring. Maka kita bangun pagi-pagi, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh, segala puji bagi Engkau ya Allah, Kau cintai hamba ini. Kau berikan lagi kesempatan hidup lagi setelah dimatikan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada Allah, meraih cintanya. Bila Allah mencintai kita, maka Allah memperdengarkan yang terindah bagi diri kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku adalah pendengaran yang didengarnya. Apa artinya? Artinya kita akan mendengar sesuatu yang menyenangkan hati kita. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Yang kita lihat seindah-indahnya alam semesta. Makanya ada ucapan kaum sufi itu bahwa alam semesta ini adalah dirinya. Alam semesta ini menunjukkan dirinya zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, kan enggak. Tapi pohon itu menunjukkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke nyamuk. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Kawin mah ikut kita aja. Ya. Ternyata di situ ada hikmah-hikmah luar biasa. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah ingatkan kepada kita tentang si nyamuk. Dan Allah ingatkan kita lagi kepada siapa? Si lalat. Dzubabah. Wa yaduhu allati yubtashu bih. Al-batsh itu memukul. Jadi tangan Allah, tangan kita ini adalah ya Allah, aku yang menggerakkan, dia memukul. Al-batsh itu dalam bahasa Arab itu adalah memukul. Batsh itu bisa diartikan kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kekuatan yang kita miliki ini Allah beri kepada kita, nikmat Allah luar biasa. Banyak orang pilai tangan, kenapa? Karena stroke ya kasihan, perut menghasut dan sebagainya. Tapi kita yang kalau menggerakkan tangan ini, alhamdulillah, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, pian datang ke majelis ini, pian ke masjid, pian ke majelis ta'lim yang lain, itu adalah Allah berikan bimbingan. Nah, maka di saat kita merasakan kita ini limpahan rahmat Allah dan nikmatnya kepada kita, maka mohonlah kepada Allah, jar Allah aku berikan. Mohonlah perlindungan kepada Allah, jar Allah Ta'ala aku lindungi. Hadis yang kita baca kemarin itu tuh, bila kita keluar rumah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, apa jar Allah Ta'ala, waqita wa kufita. Ya, engkau terlindungi, engkau dicukupi. Padahal luar biasa kita. Jadi saya meyakini bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu kadang mesti ada ma'unah. Kita orang Banjar ini bilanya ada ma'unah jadi katakan wali. Jadi kadang mesti ada ma'unah. Kadang-kadang juga ma'unah itu bisa kadang membuat kita salah kaprah. Kadang-kadang bisa ma'unah itu bikin salah kaprah. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah orang kitab Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Mudah-mudahan pertemuan akan datang kita akan lebih jelaskan lagi makna daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan perbedaannya antara wali Allah dengan wali syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada hamba-hambanya menjadi walinya ya Allah ya Rahman, dan kita memohon kepadanya hidayah dan taufik kalau Allah berikan petunjuk kepada kita dan mengamalkan segala amal yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allahumma inna as'aluka hubbuk wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin muqarribina ila hubbik. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau cinta kepada Engkau, cinta kepada orang-orang yang mencintai Engkau, dan cinta segala amal yang mendekatkan